Ya Tuhan, rohku tahu bahwa Engkau adalah Allah. Tuhan, kami tahu Engkau melihat segalanya. Roh Kudus, di pagi hari ini kami menyambut Engkau. Berfirman untuk hidup kami, tolong kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari semua, kita terus melihat kitab Amsal pasal 7 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Pasal yang ke-7 adalah terusan dari pasal yang ke-6 kemarin. Kemarin di Pastor Josan ada menerangkan 4 garis pertahanan. Sampai di pasal 6 ayat 20 sampai dengan 26. Di dalam menerangkan 1 garis pertahanan tentang perzinaan. Bagaimana bisa terlindung. Dan di sini di pasal 7 adalah terusannya, dan di garis pertahanan ini bagi orang dunia lebih sulit untuk dihadapi. Sebab penuh dengan jeratan. Dan hari ini tema dari saya, dilindungi dari perempuan jalan adalah pilihan hidup atau mati. Bagi seorang perempuan jalang di ayat dikatakan dengan hawa nafsu untuk menggoda anak-anak muda. Tetapi saya percaya bukan hanya perempuan ini. Di kisah ini juga menjelaskan bagaimana manusia terlindung dari perempuan jalang. Dan juga perempuan jalang bisa dikatakan melambangkan, mewakili adalah pekerjaan dari segala setan. Dan hari ini kita membaca ayat ini dengan saya mengutarakan dengan pilihan antara hidup dan mati. Kita lihat dari ayat 1 sampai dengan 5, yaitu berpegang pada perintah ayah untuk mendapatkan hidup. Ayat pertama, hai anakku, peganglah pada perkataanku dan simpanlah perkataanku dalam hatimu. Ayat sering-sering menyebut hai anakku. Seorang ayah yang mengajar anaknya dan terus menasehati. Dan ayah ini meneruskan hikmatnya kepada generasi berikutnya. Dan hikmat ini memang bukan pengalaman yang dari ayahnya, hikmat dari ayahnya, dan bukan hikmat dari orang dunia. Dan hikmat ini adalah dasar, yaitu takut akan Tuhan. Dan juga yang sering kita katakan, kita harus menjadi pohon kehidupan. Di dasar ini, seorang ayah, dia takut akan Allah. Dan dia berkata kepada anaknya, kamu harus berpegang pada perkataanku. Dan perkataanku adalah kebenaran. Di dalam kebenaran, di dalam hukum Taurat, dan juga dia hikmat yang takut akan Tuhan. Jadi dikatakan berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ayat kedua dikatakan di ayat pertama itu sama, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Bukan hanya ayat dari kecil sampai besar yang selalu menasehati kita. Dan juga mengingatkan kita untuk giat, harus setia, harus jujur, harus ada sopan santun, harus taat, hormat. Banyak-banyak sekali nasihat. Dan di belakang dari segala peringatan atau nasihat ini, kalau kamu tidak berpegang pada perintahku, engkau tidak bisa hidup. Ini adalah pilihan antara hidup atau mati. Seperti di kitab 5 Musa. Tuhan selalu berkata kepada umat Israel, kamu hanya berpegang pada perintah-perintahku, berpegang pada ketetapan dan segala ketetapanku, maka kamu akan hidup.
Allah Bapa begitu berfirman kepada umat Israel. Di kitab Amsal demikian pula seorang ayah berkata kepada anaknya, dikatakan, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Apa itu biji matamu? Seperti kita dua orang saling berhadapan, kamu di mata pihak lain melihat dirimu sendiri, dan di bayangan dalam mata orang itu adalah biji matamu. Jadi kita harus simpan ajaranku seperti biji matamu, seperti satu perumpamaan. Tidak ada orang yang mengajar kita untuk mengedipkan mata. Tetapi waktu kita silau atau sesuatu yang menancap mata kita langsung pejamkan mata. Sebab Allah menciptakan kita, konsep ini sudah ada pada kita. Kita akan melindungi biji mata kita. Saya ingat anak saya, belum sampai dia umur 1 tahun. Suatu kali waktu dia main pensil, dia jatuh dari sofa. Pensil itu menggores dekat matanya. Saya bersama Krishna sangat takut. Dan puji Tuhan waktu itu kami lagi di rumah sakit menemani ibu saya untuk masuk ruang operasi. Setelah ibu saya masuk di ruang operasi, mengantar anak saya di gawat darurat, dan saya bersyukur pensil itu, kalau kamu kenal akan anak kamu, perhatikan matanya, di kulit matanya ada 0,5 sentimeter, di situ ada bekas luka. Kalau meleset sedikit sudah terkena matanya. Tapi ini adalah reaksi otomatis dari manusia dan perlindungan dari Allah. Sesungguhnya itu bisa sangat serius, tetapi dokter setelah diperiksa itu cuma luka luar, tapi bagi ayah dan ibu itu satu yang mengkhawatirkan, dan sekarang kalau dipikir memang sangat menakutkan. Dan di sini membuat saya makin mengerti akan pihak ini untuk menyimpan, untuk melindungi biji matamu sendiri atau berpegang pada perintah ayah. Allah demikian menggunakan firman ini memberitahukan kepada kita agar ajaran kita harus berusaha untuk melindunginya, untuk menyimpannya. Dan kalau kita menyimpan ajaran ini seperti sinar yang tersimpan dalam hati kita, dikatakan juga, tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada hatimu. Jari adalah pada jari kita. Setiap kata yang kamu tulis, setiap yang kamu katakan di dalam hukum Allah, dan dalam hati kita yang kita pikirkan, yang kita tulis adalah semua firman dan firman Allah yang diberikan kepada kita. Di sini ada satu perintah, peganglah, simpanlah, tambatkanlah, tuliskanlah. 6 perintah, yaitu katakan kepada hikmat. Dikatakan, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Tadi dikatakan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ayah ini memberi semangat kepada anaknya. Seumur hidup harus berkaitan dengan hikmat. Dengan hati yang takut akan itu terkait bersama di ayat ke-5, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Dikatakan kamu mendapatkan hikmat, bukan hanya mendapatkan hibat. Engkau menyebutkan sebagai saudaramu, kemudian kamu diberkati. Dia bukan berkata kamu terikat dengan pengertian kamu akan sukses. Kita membaca kitab Amsal untuk mengejar hikmat. Ada kalanya kita ingin mendapatkan prinsip atau konsep untuk diberkati. Kita ingin mendapat hikmat
kita untuk kesuksesan kita, sebab dalam kehidupan kita telah gagal berulang kali. Kita banyak pengalaman yang gagal, dan kita sering berkata kepada Allah, Tuhan berikan hikmat kepada kita. Tapi di ayat kelima dikatakan, apa tujuan kamu mendapatkan hikmat? Yaitu untuk dilindungi terhadap perempuan jalang. Dilindungi terhadap perempuan jalang artinya kamu mendapatkan hidup. Kamu dilindungi dari perempuan jalang artinya kamu mendapatkan kehidupan. Kita sampai di poin kedua, ayat ke-6 dimulai sampai ayat 20. Dengan teliti mendengar kisah dari ayah untuk menerobos tipu dari perempuan jalang. Di ayat ke-6 dikatakan, karena ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapai di antara anak-anak muda seorang taruna yang tidak berakal budi. Kita lihat di sini, aku ini dari mana datangnya kisah ini? Bagi kita tidaklah asing. Dikatakan seorang anak muda, dia digoda oleh perempuan jalang. Yang lebih utama dikatakan dalam Alkitab yang ia dapati akhirnya yaitu kematian. Dan kisah ini dari mana datangnya? Di ayat ke-6. Di sini ada aku yang muncul. Aku hanya dari kisi-kisi jendela rumah. Di antara kisi-kisi jendela melihat pengalaman yang terjadi. Siapakah itu aku? Dalam kata-kata dijelaskan, sebab di ayat dikatakan yaitu anakku. Jadi sebagai perkataan seorang ayah, berkata ini sepertinya ayah berkata kepada anaknya, aku pernah melihat kisah ini, yaitu melihat seorang anak muda dan akhir dari nasibnya. Bagi kita hari ini untuk membaca, penelitiannya sangat teliti. Ayat ke-7 dikatakan, di sekumpulan anak taruna, seorang anak muda, dia tidak memisahkan mana yang berhikmat, mana yang tidak berhikmat. Tapi dikatakan anak-anak muda ini yaitu tidak berakal budi. Bahkan di pinggir-pinggir pantai dia mendekat rumah perempuan jalang itu, dan ia melangkah menuju perempuan jalang itu. Terlebih di ayat ke-9. Pada waktu senja, pada waktu pagi, di malam yang gelap. Waktu saya membaca ini, saya bertanya satu masalah. Aku, orang yang di jendela rumah itu, sesungguhnya duduk berapa lama? Dia duduk berapa lama bisa melihat seluruh kisah ini selesai? Kalau saya melihat, aku ini adalah Roh Kudus. Sebab ia tidak tertidur lelap. Dan saya percaya Roh Kudus untuk melihat hati manusia. Dan dia melihat kita setiap orang, dan kita tahu siapa orang yang berakal, siapa yang tidak berakal. Bahkan dia melihat setiap langkah kita menuju rumah perempuan jalang. Dia mengenal kita, dia tahu akan kita. Dan di sini seperti Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, dia memberitahukan kepada kita hal-hal dalam kegelapan. Rupanya ada orang yang melihat, tapi bagi orang taruna muda ini merasa tidak ada orang yang tahu. Bagi perempuan jalang juga mengira tidak ada orang yang tahu. Rupanya di sini ada aku yang tahu. Dan juga di langit juga ada aku yang tahu. Ini mengingatkan kita terlebih lagi pada waktu di ayat ke-9, di waktu yang malam, di pusatnya gelap dari segala kegelapan. Dikatakan di ini ada seorang taruna, dia dari waktu senja sampai pada waktu malam.
yaitu selangkah demi selangkah menuju pada kegelapan. Dan orang muda ini, dia orang yang bagaimana? Dia anak muda yang tanpa arah, sehingga dia di jalan, dia seperti mengembara. Kalau kamu menghitung dari senja sampai waktu malam, setidaknya ada 10 jam dia mengembara. Tetapi dia seorang diri, bersamaan waktu, dan dia tidak punya pekerjaan, seperti tidak perlu sekolah, tidak perlu bekerja. Dia di jalan dengan bebas, kemana dia mau pergi, ia akan pergi. Tiada arah, tiada ada tujuan. Bersamaan waktu, perempuan ini tidak ada garis. Jadi, selangkah demi selangkah dia menuju pada kebinasaan. Dan di sini untuk mengingatkan kita, adakah keadaan yang seperti ini? Ada kita sering untuk seorang diri. Saya juga percaya Tuhan pun memberikan kita waktu untuk seorang diri. Yesus pun akan di atas bukit, dia connect dengan Allah. Tetapi saudara-saudari semua, terlebih lagi para kaum saudara, seberapa besar kita pergi untuk mengembara atau sembunyi di dalam gua. Saya ingat waktu kalau sembunyi dalam gua, bagi saya sudah dimulai dari kecil. Setiap minggu saya akan ikut imamah saya untuk ke gereja. Tetapi setelah ada game di rumah, maka akan banyak alasan, dan saya tidak akan berkata kepada mama saya untuk di rumah main game, tetapi dengan banyak alasan, mungkin saya berkata kepala saya pusing atau pilek. Sebenarnya hal yang sedikit, tetapi ingin sendirian, sebab dengan sendirian aku ada kebebasan dalam main game. Pada saat saya sendiri di dalam gua, di mana saya pergi, saya akan pergi. Terlebih lagi soal hawa nafsu, lebih lagi pada saat kamu seorang diri, waktu di internet, di mana kamu pergi, kamu akan pergi. Tetapi pada saat kita tidak ada garis perbatasan, maka hawa nafsu selangkah demi selangkah akan menarik orang muda ini kepada kegelapan. Terlebih dan apalagi seorang anak muda yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri harus hati-hati, sebab ada seorang perempuan jalang menanti kita untuk masuk di dalam jeratnya. Seorang yang tidak tujuan, tidak ada pekerjaan, Allah melihat. Musuh pun melihat. Seterusnya kita melihat ayat 19 sampai dengan 20. Di sini melihat keadaan dari perempuan jalang itu dengan cepat saya jelaskan. Dikatakan perempuan ini berdandan seperti perempuan sundal, tapi di belakang ayat kita lihat dia bukan benar-benar seorang perempuan sundal atau dia pekerja perempuan sundal, tetapi dia adalah perempuan orang kaya. Dari dandanan rumahnya kamu bisa melihat, dari pekerjaan suaminya yang berdagang kamu bisa tahu, tetapi dia berdandan seperti perempuan sundal. Ada hal, perempuan ini juga digerakkan oleh hawa nafsu. Di ayat 20, di sekantong uang di bawahnya. Di sini dikatakan dia orang yang membangkang. Dia tidak bisa berhenti di rumah. Sepertinya dia punya keinginan ingin terus keluar. Bahkan di mana dia pergi, dia akan berhenti. Di sini dia menanti. Dia tidak dapat tenang di rumah. Menanti orang yang bisa dipancing. Dia melihat anak muda yang bisa dipancing, atau seperti singa yang berjalan-jalan. Dia mencari mangsanya. Pada saat dia melihat
anak muda itu, maka dia akan menarik dia dan menciumnya. Dengan tanpa malu dia berkata, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Pada hari ini telah kubayar nasarku itu." Apa yang dimaksud dengan korban keselamatan? Korban keselamatan punya kespesialan, yaitu setelah korban ini dipersembahkan, kalau dia bernajar, maka daging dari korban persembahan ini dia boleh dibawa rumah, dan di kitab Imamat ada dikatakan daging ini dalam 2 hari harus dimakan habis. Seperti penampilannya, dia orang yang saleh, orang yang rohani. Dia berkata kepada anak muda itu, "Kamu datang ke rumahku, aku baru saja mempersembahkan korban. Aku orang yang mempersembahkan korban. Aku orang yang percaya pada Tuhan. Kamu jangan takut. Bahkan di rumahku ada korban keselamatan daging sapi, domba. Kamu datang untuk makan." Dan ini perkataan perempuan jalang itu kepada anak muda itu. Tarumah kali dia ada di situ. Dia di situ merayu, dan juga dia ada penampilan seperti orang yang beragama. Ayat 15. Itu dikatakan, "Sebab aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang ku dapatkan engkau." Apakah dia sengaja atau memang kebetulan? Rupanya ini kebetulan dia buat sendiri. Seperti kita punya kesempatan masuk dalam jeratan hawa nafsu. Kita mengira hal yang tiba-tiba. Tetapi itu dalam dunia musuh, di dunia perempuan jalang. Itu bukan yang tiba-tiba. Itu semua ada rencana. Dan untuk kita satu langkah demi selangkah terjatuh itu ada rencana. Mungkin itu hanya dalam gambar dari game, dan saya pernah mengalami memang dari permainan game. Yang saya ikuti itu adalah berita tentang sepak bola, meskipun saya tahu, tetapi nggak tahu kenapa dalam berita media muncul, mungkin itu gambar yang agak seksi. Itu akan menggerakkan hawa nafsu manusia. Itu ada rencana. Kamu kira itu tiba-tiba, tetapi itu rencana dari musuh. Selangkah demi selangkah akan menarik manusia terjatuh. Dan dari satu gambar kita melihat banyak cerita. Terlebih lagi waktu saya mengembalakan para kaum anak muda, seberapa besar dunia ini penuh dengan pemberontakan. Ada sekelompok anak muda membahas soal hawa nafsu, jeratan hawa nafsu. Kami bertanya satu hal. Kamu pertama kali waktu melihat film porno itu kapan? Ada anak muda hanya berkata dari mulai main dari games. Waktu dia main bersama teman-temannya, ada temannya berkata, ada baiknya kita coba mainan ini waktu ditekan. Rupanya itu adalah mainan game orang muda. Ada lagi yang baru belajar untuk main di online. Dia sembarangan di situ mengetik kata waktu ditekan. Wah, di situ untuk ada online untuk orang-orang dewasa. Dunia ini sangat menakutkan. Di sini di latar belakang ada perempuan jalang. Di situ dia menanti, menyongsong pas kesempatan untuk merebut generasi kita berikutnya, untuk merempas generasi demi generasi kita. Bahkan di 16-17 dia membuat harmonisan yang palsu dengan permadani, dengan lanan beraneka warna, dan juga dengan murga haru kayu manis. Ini semua dengan kepalsuan. Terlebih lagi hari ini Februari tanggal 14, banyak sekali orang dalam hal yang tidak ia ketahui akan jatuh dalam keromantisan ini. Akhirnya akan terjatuh masuk dalam jerat
kebangkitan hawa nafsu. Ayat 18 dikatakan, marilah kita. Ini satu kata perintah. Dia menyuruh untuk anak muda ini untuk memuaskan birahi. Kita bersama menikmati asmara. Pada saat dia berkata demikian, dikatakan di ayat 19-20, kamu bisa tenang, tidak ada orang tahu, suamiku tidak ada di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh, dia baru pulang menjelang bulan purnama, yaitu sekitar tanggal 15, ini baru bulan awal, jadi di rumah tidak ada orang. Jadi ini ada rancangan dari perempuan jalan. Akhirnya di ayat 21-22, ini nasib dari orang muda itu. Ia merayu orang muda itu. Ia mengikuti dia seperti lembu yang dibawa penjegalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Seperti anak panah menebus hatinya, seperti burung yang cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Saudara-saudari semua, bagi anak jalang ini mengatakan kehidupan kegelapan dalam hidup kita. Kita mungkin bisa juga terperangkap, kita tidak tahu. Mungkin godaan dalam keuangan atau mengejar kemuliaan. Mungkin kamu di tempat kerja, kamu ingin mendapatkan kekuasaan, sebab di dalam kehidupan sampai kita dewasa ada ketidakpercayaan diri kita. Kita ingin dengan barang-barang ini untuk memuaskan kita, dan cerita ini mengatakan hawa nafsu birahi. Lebih luas lagi dikatakan nafsu dunia, ya termasuk keegoisan, kesombongan, dan kita mengejar hal-hal dunia. Tanpa kita sadari, kita pun akan menghadapi ancaman. Sampai pada di poin yang ketiga, mendengar perkataan ayah adalah jalan keluar. Dikatakan, oleh sebab itu di ayat 24, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikan perkataan mulutku. Di sini ada dua kata kerja, dengarkanlah, perhatikanlah. Ayah ini setelah ia bercerita tentang kisah ini, dia berbicara kepada anak-anaknya, dengarkanlah. Kamu dengarkanlah nasib dari kisah ini, yaitu kebinasaan. Kamu dengarkan setiap kisah ini dengan teliti. Musuh lagi melihat, yaitu jalan menuju pada kematian. Tetapi anak muda ini tidak tahu. Jadi kamu harus memperhatikan perkataan mulutku. Dikatakan, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Kamu harus berjalan dalam jalan kehidupan. Dia telah menyesatkan banyak orang. Saudara semua, pada saat kamu membuka Alkitab, seberapa banyak orang dalam hawa nafsu yang dia terjatuh. Saya sempat menghitung Ruben, karena Daud, dia sebelumnya juga raja yang dikenal. Pada saat dia semuanya aman, tidak ada tujuan, firman Allah jatuh padanya, tidak ada padanya, maka dia terjatuh dalam godaan hawa nafsu. Simson adalah hakim yang dipilih oleh Allah, tetapi karena hawa nafsu, seumur hidupnya dia pun gagal. Bahkan anaknya Eli, keturunan imam. Saudara semua, ayat-ayat ini memberitahukan kita apa pada hari ini, yaitu menjauh dari perempuan jalang itu adalah pilihan hidup atau mati. Dan lebih serius lagi kita katakan, kita bukan hanya menghindar dari pikiran kita yang gelap. Dalam pikiran yang positif itu di mana? Yaitu kita harus berpegang pada firman Allah. Kita harus dengan firman Allah untuk memenuhi kita, agar firman kita untuk menyinari kita, dan juga agar firman Allah memenuhi hati kita. Kita berjalan dalam jalan kegelapan, kita selangkah pun
kita tidak akan pergi. Tetapi apakah kita sanggup dengan mengandalkan diri kita sendiri? Hai anakku, apakah kita sanggup melakukannya? Hai anak-anakku, apakah kita sanggup untuk menjalankan? Hari ini kita perlu anugerah Allah Bapa untuk setapak demi setapak menolong kita agar kita mengatasi kekuatan dari perempuan jalang, bahkan memimpin generasi-generasi kita untuk mengatasi hawa nafsu dunia ini. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Allah yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau dari dulu sampai selamanya. Engkau menuntun kami untuk berpegang pada firman-Mu. Terlebih dahulu kami memuji Engkau untuk menyatakan rasa hormat kami dan pujian kami kepada Engkau.
Tuhan, pagi hari ini dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, lewat renungan pagi, Engkau membawa kami dalam hadirat-Mu, Tuhan, agar kami mengalami Engkau dan merasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih dan memuji Engkau. Saudara semua, mari kita bisa tenangkan hati kita. Kita bisa duduk, dan di hari ini kita bisa melihat di dalam hidup kita. Mungkin kita juga dikarenakan dalam hidup kita kesebatang kara kita mengarah dalam kegelapan, berjalan hidup kita di dosa melekat pada kita. Kita mengira dengan dosa ini kita bisa mendapatkan kepuasan, dan kita merasa dengan dosa ini kita tidak usah merasakan sebatang kiri. Tetapi pada saat firman Allah dinyatakan dalam hidupmu, kita dapat melihat bahwa dosa-dosa ini tidak ada jalan keluar, dan dalam kegelapan ini kita tidak akan mengalami kebebasan dan diberkati. Saudara semua, kita tenangkan hati kita saat ini. Mohon Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah saudara-saudari kami. Pada saat kami pejamkan mata, Roh Kudus terang-Mu menerangi hati kami. Roh Kudus, terang-Mu menerangi hati kami di dalam kegelapan ini, agar kami melihat terang-Mu. Roh Kudus, kasih-Mu memenuhi kami. Tuhan, pada saat kami berjalan dalam kegelapan, banyak hal yang tidak sanggup kami lakukan. Kami banyak di dalam kami kekacauan. Bahkan dalam kacau balau ini, bahkan kami sendiri pun sangat membenci. Kami pun takut. Saudara semua, mari kita datang di hadapan Allah. Kita serahkan dosa kita, ketidakmampuan kita. Kita beritahukan kepada Allah Bapa kita, Bapa Sorgawi kita. Di dalam hidupmu, mungkin kamu tidak merasa puas. Kamu merasa yang kamu kejar dalam hidupmu tidak didapati. Kemuliaan, kekuasaan, keuangan, dunia, cinta dunia, dipastikan, kepastian, perlahan kamu menuju dalam kegelapan, dan tanpa terasa masuk dalam kegelapan. Kamu ingin menyembunyikan dirimu sendiri. Kamu banyak melakukan banyak hal untuk memuaskan dirimu sendiri. Sebab di dalam kegelapan ini kamu dipuaskan. Kamu mengira semua ini dapat memuaskan kamu. Semua hawa nafsumu bisa dipuaskan dalam hidupmu. Kamu mendapatkan satu yang dipastikan, mendapatkan kasih. Baik di samping orang di sampingmu, orang rumahmu, teman sekerjamu, bosmu, dalam anggota selmu. Kalau kamu merasa tidak mendapatkan kepastian hari ini, kita dengan terbuka untuk membukakan segala kegelapan kita. Dengan terbuka kita
Beritahu ya pada Allah kita, ya Allah, aku ingin semua kekuasaan ini, aku ingin banyak dengan keuangan memuaskan saya. Di dalam saya banyak hawa nafsu. Saya ingin saya berhasil. Saya ingin berdiri di hadapan manusia, dihormati, dimuliakan. Tetapi semuanya ini aku tidak dapatkan sampai di umurku ini. Sedikit pun tidak aku dapati. Aku tidak mendapatkan kasih sayang dan dipastikan. Kita buka hati kita hari ini. Semua kegelapan ini, saatnya kegelapan meninggalkanmu. Kegelapan ini hari ini pergi darimu, agar kamu bisa saatnya masuk dalam terang. Hari ini Allah yang mengundang, yang memanggilmu, anakku, pergilah dari kegelapan, agar kegelapan ini pergi darimu. Asal kamu dengan berseru kepadaku, aku pasti akan menolongmu pergi dari kegelapan ini, masuk dalam terang, masuk di dalam sebagai iman, masuk dalam terang. Mari kita bersama, kita berdoa. Seberapa besar kerinduanmu untuk ingin meninggalkan kegelapan ini, seberapa besar sebatang karamu saat ini kamu berseru kepada Tuhan. Mari kita bersama, kita berseru. Kalau saat ini kamu ingin pergi meninggalkan segala kegelapan, kini kita berseru kepada Tuhan. Saat ini beritahu kepada dia, sungguh aku harus menghadapi hidupku sendiri. Aku tidak mau lagi hidup dalam kegelapan. Aku memang tidak dipuaskan baik dalam pelayanan. Aku tidak puaskan baik di rumah. Aku tidak puas baik di tempat kerja. Aku tidak puaskan. Tuhan, aku mau mohon Engkau untuk menggenapi semua dalam. Aku mau mendengar segala firman-Mu. Kami bersama untuk menghadapi, beritahu kegelapan kepada Tuhan. Katakan pada agar kalau kami bisa berseru pada Tuhan, maka kegelapan ini akan pergi darimu. Tuh, beritahu kepada Tuhan, beritahukan kepadanya. Haleluya. Mari bersama kita berdoa. Kita jangan diam, kita jangan mundur. Kalau kamu mundur, maka Allah tidak akan mendapat menolongmu. Dengarkanlah segala perkataan, perintah-perintah Tuhan. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Hari ini Engkau menyelamatkan saudara-saudari kami. Hari ini Tuhan, kami ingin hidup kami berubah, bukan duduk di sini. Kami di sini bukan hanya duduk di sini untuk Engkau pakai, tetapi Tuhan, Engkau harus menolong kami. Tuhan, kami mau Engkau berpegang pada perintah-perintah-Mu. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami di segala tempat. Tuhan, Engkau melihat kami. Tuhan, sungguh kami datang di hadapan Engkau. Kami mau, Tuhan, kami mau meninggal segala kegelapan. Tuhan, kami segala hawa nafsu kami serahkan kepada Engkau. Kamu meninggalkan semua hawa nafsu ini. Kami mau meninggalkan semua rasa ketidakpuasan kami. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami, melepaskan semua yang kami pegang, baik itu keuangan, baik itu kemuliaan, baik itu kehormatan, baik yang di dunia ini, kekuasaan atau kenama. Tuhan, kami datang ke hadapan, hanya yang kami mau hanyalah Engkau. Kami mau Engkau, mau kasih Engkau ada di dalam kami. Tuhan, kami cukup hanya dengan kasih-Mu, hanya dengan firman-Mu yang bisa memuaskan hati kami. Sebab Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Di dalam Engkau kami ada apa yang kami perlukan. Bahkan Engkau Allah yang memberikan melebihi apa yang kami pikirkan. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami.
Tolonglah kami, jagalah hati kami. Jagalah kami untuk berpegang pada perintah Allah Bapa. Tolong kami untuk berpegang segala perintah-perintah Allah, agar perintah-perintah Allah disimpankan dalam hati kami, agar kami melakukan, kami berpegang pada perintah firman Allah dengan segala ketetapan Allah. Kami akan hidup. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami. Tolong kami untuk berpegang teguh pada firman-firman-Mu. Tolonglah kami untuk menyimpan semua firman-Mu. Hai anakku, hai anak-anakku, dengarkanlah anakku, perhatikanlah perkataan mulutku. Sungguh Tuhan, Tuhan kami perlu akan Engkau. Biarlah firman-Mu kami tambatkan dalam hati kami. Tuhan, kami rindu punya hati yang taat kepada Engkau. Biarlah firman-Mu kami simpan di dalam loh hati kami. Sebab Engkaulah Raja kami, Tuhan kami.在这里就从连里你父辈着地，我心相信你的话要满足了你，我愿意降服你教你的话语。Hai anak-anakku, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesat dirimu di jalan-jalannya. Saudara semua, ini adalah pilihan antara hidup atau mati. Di ayat hari memberitahukan kita harus berpegang, kita harus pada perintah ketetapan Allah. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita, salah satu tangan kita di telinga kita, kita harus mendengar. Kita katakan haleluya. Dari kejahat kayak kita berbalik kepada haleluya, haleluya, haleluya. Kita berbalik kepada Allah, pada pohon kehidupan, mengarah pada jalan Tuhan. Kita mengarah pada jalan Allah yang terang. Allah, Engkau melihat tindakan profetik kami. Tuhan, ini menyatakan hati kami dari kegelapan, dari kematian, mengarah pada terang, pada kehidupan, mengarah pada pengharapan. Tuhan, hidup kami dipakai oleh Engkau dan dipilih oleh Engkau untuk menjadi anggota 611 yang diangkat oleh Engkau. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami punya telinga yang mau mendengar dan punya hati yang bisa melakukan segala perintah-perintah-Mu, dan juga dengan jari-Mu Engkau menulis, aku mencintaimu hai anakku. Dengan tangan-Mu Engkau tulis di dalam loh hati kami, aku mengasihimu anakku.
percayalah kepadaku, aku akan menghadapi di dalam hidupmu, melewati, melampau apa yang kamu inginkan. Peganglah tanganku, hai anakku, aku akan menuntut jalan surgawi, tidak menyimpang kanan dan ke kiri. Kita katakan bersama pada Yesus, aku percaya Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Kita berdoa kepada Allah Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan ada di dalam hatiku sebagai pelita di jalanku. Ya, aku tahu walaupun aku bisa lemah, bisa mundur, mohon Engkau menuntun aku agar aku jangan lagi mundur. Aku perlu Engkau di dalam hidupku, agar aku bisa belajar seperti dalam Engkau. Agar kami belajar seperti sifat-Mu, agar aku bisa menjadi anak yang berkenan bagi-Mu, agar hidupku menyatakan kemuliaan-Mu. Kita bersama terima berkat, angkat tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, termasuk diriku. Tuhan Yesus, generasi kami berikutnya dan juga harus berpegang pada perintah Allah, dan segala perintah Allah harus disimpan di dalam hati kami, ditambatkan pada jari kami, ditulis dalam loh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang. Setiap hari ada arah, ada harapan, dan juga ada garis batasan untuk menjauh dari perempuan jalan, segala serangan, segala jerat ini, dan segala jalan kami tetap teguh di dalam firman Allah, dan yang kami jalankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.